ada harganya. Ada harganya. Loh, ada. 20 juta. Tiap kali mau pergi, ini boleh lah. Awas ya kalau pacar kamu sudah mulai menggerayangi kamu berhenti. Dokter ini kan suaminya dokter. Istrinya dokter. Si Istrinya dokter. suaminya dokter. Dokter. Terus kalau diranjang ini kalau mau tidur ngobrolin apa? Masa ngobrolin suntik-suntikan atau ngobrolin apa sih? Aku lagi di mana guys? Aku lagi di tempat-tempat orang kaya di Menteng. Tahu dong kalau Menteng itu tempatnya orang kaya. Tapi aku lagi jadi tukang pengantar barang begini, pengantar paket. Karena orang yang pengen kita datengin rumahnya ini, dia sering banget pesan-pesan online. Kadang pesan online, kadang pesan oncom, kadang pesan apa kayak terserah. Tahu deh, tahu nggak siapa? Ini adalah artis, dokter, hebat, rumahnya di Menteng. Nah, ini konon katanya rumahnya. Gimana kalau kita masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, udah ada suaranya tuh. Hah? Mau Dokter? nganterin paket? Dokter Boyke? Iya masa? Ini istrinya? Ini istrinya? Kan ini lagi konsultasi. Kamu gimana sih? Masa utusan presiden bawa Iya, paket? gimana? Saya dengar katanya itu Dokter Boyke sering banget pesen-pesen yang online begitu. Iya, emang benar. Tapi sama yang nganterin paketnya. Kenapa lu ada di sini? Lu lagi konsultasi. Lah gua mah habis lahiran konsultasi. Anaknya kan kembar. Dulu itu aku sebelum Nagita hamil pertama kan ngobrol sama Dokter Boyke. Biar sekarang bisa hamil lagi, ngobrol lagi yuk. Ternyata rumah yang di Menteng lah Dokter Boyke. Kali ini bebek ketok pintu ke rumah Dokter Boyke. Ini spesial banget. Spesial banget. Dokter Boyke itu dokter objin. Iya. Terus juga seksolog, Terus? sekaligus aktor. Semua presenter. Bukan lagi. Wah, hebat. Hebat bukan sebagai dokter juga, tapi dia pengusaha rumah sakit juga. Pengusaha rumah sakit juga. Ya alhamdulillah Dokter Boyke mah hebat. Bersyukur Iya. lah. Dokter Boyke ini emang bener suka pesen-pesen online. Iya, aku tuh segala sampai ke pete aja pesan di online. Beneran? Pete doang? Kadang-kadang sering jarang ke mall juga gitu, kadang sibuk juga ya Beli praktek di online sebagainya. pete. Beli apa? Pete, ikan asin. Ikan asin, iya, Tapi ikan juga asin. sampai yang bagus-bagus AC, kaca untuk kamar mandi apa aku kalau pecah pesan juga ke online. Bukan apa-apa, kenapa dia online di sini nggak ada tukang sayur yang keliling. Bayangin perumahannya di mana ini? Di Menteng. Di Menteng. Menteng tuh harganya sekarang per meternya aja udah 100 juta per Bukan meter. lagi. Tapi dibandingkan rumah Sultan mah nggak ada Ya apa-apa. jangan gitu lah dokter. Dokter Boyke suka gitu. Katanya juga Dokter Boyke itu suka berkebun. Betul. Ya, Beneran? beneran. Aku kan ya namanya usia udah gini, udah anak-anak udah pada nikah semua. Vi. Berapa sih sekarang Dokter Boyke itu sekarang? 68 Desember 14 Desember 68 sini. tapi sehat begini, Alhamdulillah. keren. Ya udah kita ke dalam ya. Iya, Oh, iya. ini tanaman-tanamannya dong. Iya, ini ada beberapa anggrek. Dulu tuh anggrek sebenarnya beneran loh. udah ada tanaman cemara tapi kita potong. Tapi tetap ditanam-tanamin anggreknya udah lumayan lah berbuga lah. Dok, ini sebenarnya saya pura-pura aja Apa? dok. Kosong. Pura-pura. Kosong. Ini saya udah saya kasih. Tapi ngomongin tanaman ini dokter, maaf ini kebanyakan anggrek yang lebih suka itu dokter apa istri? Aku, istriku kan mungkin karena dia juga keluarga dokter, kan dia pegang tanah, megang gitu tuh dia takut kali ya. Takut tokso lah, apa kalau aku kan karena anak tentara, jadi ya nggak takut. Anak gitu. tentara tuh. Ini ada beberapa anggrek, Ada kita apa nyiramin sendiri. Ini pohon apa buah apa Mas Dan Bisa ini ya? buah-buahan ini saya sengaja bikin nih, semua ada pohon sukun. Sukun. Semua sudah berbuah, sukun, lengkeng, di sebelah belakangnya mangga, sebelahnya nangka, pete, sebelah sini Belimbing. lagi belimbing, Pohon jambu sirih. air, pohon sirih. Itu semua sebenarnya, Vi, aku kan deket banget ke Jalan Sudirman. Itu kan berarti harus di apa oksigennya. hijau. Kalau bangsanya sukunnya gitu sih kadang-kadang ada yang ngambil, kadang-kadang juga lengkengnya dimakan musang, dimakan tupai, nggak masalah. Oh, iya, Yang penting aku dapat oksigennya. Oh iya benar. Karena kan ini di pusat kota banget. Iya. Udah berapa tahun tinggal di sini dok? 20 tahun kemarin tanggal 8 Agustus
2024 20 tahun kita syukuran untuk sama anak-anak. Tinggal untuk Ada bahwa tinggal di sini 20 tahun kamu bisa merit, belajar, dulu kan anak teman-temannya di sini, kuliah dapat berkah. Jadi kita juga terima kasih sama rumah ini. Jadi anak-anak udah nggak tinggal di sini Udah ya, udah nggak pada tinggal. mencar. Makanya sepi, dong, Vi. Nanti sepi. kamu ini juga akan mengalami. Siap-siap ya. Siap-siap Apalagi ya. anak lo laki kan Ya, pasti berarti di mau. Berarti anaknya dokter berapa sih dokter? 3. Oh, berarti gue sekarang 3. Gue mau nambah lagi ya biar nggak Ya, Nambah perempuan. apanya? Hah? Nambah Nambah apa? apanya? Nambah anak maksudnya nambah. Tapi dari istri yang sama kan, dari gigi Iya kan. lah, jangan yang ganti-ganti. Yang diserang sama netizen. Kayaknya masukin lewat sini terus. Ya, Kita lewat sini sini. nih. Kita masukin Rumahnya dulu ya. kan depannya memang kecil, tapi belakangnya agak Tapi luas. di sini Alhamdulillah. 100 juta per meter. Iya loh, orang di ini menteng. Kamu tahu nggak? Iya. Aku beli tanah ini, jual 4 rumahku yang kecil-kecil. Rumah di Alam Sutra, rumah di Pokarawaci, rumah di Pulau Gebang sama Beli Nana. ini. Dijual semua untuk Semua, rumah ini. kan kayak main monopoli, 4 rumah hijau dapat Satu satu rumah merah. Oh iya bener. Yuk kita masuk ayo ke main kita dokter ke dalam. Boyke. Apa? Wah, silakan, inilah. Wow. Ya, Ini kita duduk di kok sini. ada gambar ini kucing. atau Ayo gambar- tebak, ayo gambar apa itu, ayo. lukisan Popo. Hah? Popo, lukisan Popo, pelukisan itu Popo orang Bandung. Saya Macan 3 ini, saya pengen anak Macan saya 3. yang 3 itu seperti Macan. Dia bisa aja kayak Raja Singa juga, tapi dia berani, tapi dia tetap lembut, tetap dia humble. Kan kalau lihat di film-film tuh Macan tuh kan gerakannya juga Iya bagus benar. gitu. Ini ruangan tamu di sini. Iya, Ini ruangan terima tamu tamu di kecil, sini. karena cuman Apa lu? Oh, Apa? dia biasanya komenin lampu. Mamah lampu, aku tahu nih harga lampu. Kalau di Kenari ini harganya 3.700.000. Kan iya. ini ukurannya ukuran 60A. Ukuran 60. Mama lampu nih Iya, ya. Mama Nanti kalau mau lampu. ganti-ganti lampu bisa hubungin Bisa, ya. tenang aja. Apa Hubungin ya? Eke. Ini kalau milih-milih kayak interiornya, Pernak-pernik. furniturnya, ini dokter atau istri dok? Berdua. Kita tuh kan kalau jalan misalnya keluar mau ke China, mau ke Eropa, apa kita tuh selalu membawa sedikit dari kenang-kenangan dari jalan-jalan oleh-oleh ya. Dari luar itu kelihatan rumahnya kecil, Kecil, tapi tapi ke dalamnya gede banget ya. Jadi itu yang namanya istilah Feng Shui. Saya kan belajar Feng Shui juga. Namanya tanah yang ngantong. Bentuknya bener, seperti bener, kantong. kantong. Artinya kalau orang punya rumahnya depannya Kecil, kecil, belakangnya atasnya itu luas. belakangnya luas, itu ngantong. Dia usia tua bisa menabung. Jadi rezekinya tuh sampai usia tua. Nah aku mau tanya, di sini kan udah lama, udah 20 tahun. Nah ngomong-ngomong rumah Keong siapa yang nempatin? Rumah Keong itu kan istirahat nanti nih kayak ada libur panjang, biasanya ke sana. Aku Lo boleh penasaran, masuk nggak? Ya, boleh masuk, boleh yuk, ya? yuk, yuk. Yuk, 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 yuk. Wah, Wow, ada ini piano. piano. Dokter bisa main piano? Ada piano. yang bisa anakku. Rumah orang kaya udah pasti ada piano. Enggak juga lah, Bo. Tapi Iya, contohnya dong, aku review beneran. Ini kan 3 anak, yang satu lagi anak angkatku yang waktu aku di Dokter nyanyi. Kamu bisa lagu apa? Andai kan Ya. kau datang Bali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Wah seneng banget ya Gigi ya punya suami pintar main piano. Bener-bener ini suami ideal Boyke. ini suami ideal. Berarti dokter Boyke ini angkatannya Mbak Yudi Saraya. Kesana lagi. Ayo. Ini ruang apa ini dok? Ini ruang keluarga yang agak lebih luasan kalau mau pada nonton TV. Kalau tadi kan ruang tamu. Kalau Ruang ini keluarga. lebih intimate. Ini lebih di sini. intimate. Punya kan dokter udah punya cucu, Iya. anak udah pada mencar, merasa sekarang udah pada pindah, merasa kesepian gak sih? Boleh kita istilah orang bilang
alone but not lonely. Sendiri tapi nggak susah kesepian. Karena ya satu, kita punya Tuhan. Dan kita berdua tuh dengan pasangan, kalau kita tinggal berdua, udah deh jangan gampang marah, jangan gampang maafin, gampang mengerti ya. Karena dia kan sudah semakin tua juga. Kalau misalnya nih di rumah udah tinggal berdua, dia marah. Gimana kita? Gak diajak ngomong. Mau ngomong sama lukisan? Kan nggak bisa. Jadi aku berusaha juga. Tapi dia juga berusaha gitu loh. Untuk kita saling ngerti aja. Berapa tahun pernikahan, Dok? Saya Desember nanti kan 39 tahun, hampir 40. Wow, Hampir 40. hebat banget 40 tahun. Inilah yang harus kita contoh. Nah kalau quality time sama anak-anak biasa seminggu sekali, sebulan sekali atau gimana? Sama Gini cucu-cucu? ya, aku kadang-kadang bingung ya, anak-anak zaman dulu aku kalau orang tua aku udah telepon, Boyke, kalau kamu nggak bisa datang bawa aja cucu-cucu ke sini. Kita tuh nurut. Oke. Kalau sekarang dipanggil, aku sibuk, anak-anak juga nggak bisa, mesti les ini, mesti ada kegiatan di sekolah. Jadi kadang-kadang kita berdua terpaksa apa yang terjadi, kita yang datangi ke mereka. Oh jadinya kalau ada sana anaknya sibuk jadi kita Yang datang udah nggak apa-apa. Nggak usah dibikin ribet. Nggak usah dibikin ribet. Bener. Harusnya Gitu. kan kamu sebagai orang enggak nggak usah lah. Ya, namanya kalau Saling kita mengerti nggak aja. Mengerti. Gitu loh. Ya udah ngomong-ngomong kita mau pindah ngobrol di sana bisa nggak sih tuh? Ayo kita, ayo. Tuh, ternyata di sini tuh langsung Nih. meja makan. Bener. Meja makan. Iya ada kucing di luar. Iya. Itu ada teman sekarang tambahan karena udah nggak ada orang, ada kucing, ada Benar. burung, ada kura-kura, ada Wow. ayam. Di belakang sini. Iya, di belakang sini. Boleh kita Yuk. kesini nggak? Boleh deh. Boleh ya. Tapi kita punya fakta. Dokter Boyko bukan hanya sekedar suka sama binatang, dia senang sama lukisan juga tahu. Ini ornamen Jawa juga bagus ya. Iya. Tuh. Ini emang ruangnya Bisa. dibikin Jawa. Ini lukisan Ernst de Saintje. Ya. Iya benar. Ini lukisannya juga, ini lukisan B.J. Rahmadi, ini lukisan banyak kok, ada beberapa Di lukisan. dalam-dalam juga tadi banyak lukisan juga. Ini gobiok kayak gini mahal nggak sih, Dok? Ini gebyok aku dulu waktu ngasih seminar di Universitas di Kudus. Pas aku lewat, aku pengen beli nih karena bagus banget gitu loh. Ya ampun, untuk lagi seneng. belakang. Lagi seminar nih, lagi Seminar dianterin ya? sama mahasiswa. berhenti. Akhirnya aku beli. Waktu itu harganya adalah 10 juta. Ini Iya. sekarang lebih dari Nggak itu. tahu, aku nggak tahu dulu. 10 Sekarang juta bisa harganya. puluhan tahu. Aku mah hafal, aku semua hafal harga-harga rumah ini. Terus koleksi apa lagi, Dok? Selain gebyok, selain lukisan. Aku kan cincin-cincin, tapi Cincin. Ini batu apa, cincin Dok? ini. Kalau yang ini adalah batu yang namanya cat eyes. Oh, cat eye. Kalau ini namanya paparaca, ini batunya langka. Ah. Dan aku harus batu itu harus yang ilmiah, alami. Jangan ada yang dibakar, Betul. dipanasi. Karena ini batu juga membawa aura ke aku. Benar. Ternyata dokter tuh suka batu juga. Kamu batunya batu berdahak ya? Enggak, batuk. Itu batu. Dok, aku salpok itu padi buat apa ya? Jadi padi itu Buat ngusir hantu ya? bukan. Padi ini adalah pertama adalah lambang. Kalau kita itu harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Betul. Makanya kan kamu lihat Vi di tempat aku naik ke Iya. ruang makan tuh naik ke atas ya. Iya. Jadi yang namanya makan itu kita harus tinggikan karena di situ adalah ada tempat kita filosofinya. bersyukur. Kemudian di situnya lukisannya lukisan Ya, padi padi juga. juga. Itu lukisan padi itu menunjukkan bahwa terus ada orang menanak. Iya. Kita bisa makan aja, kita bersyukur pada Tuhan. Benar. Kemudian di sana ada lukisan persembahan. Kalau kita punya kelebihan uang atau apa, bersedekahlah. Masya Masya Allah, Allah. mengingatkan semuanya Jangan ya, ada ada maknanya. Jadi ada maknanya lukisan-lukisan. Betul. Makanya hidupnya Dokter Boyke itu penuh berkah. Ya. Karena Alhamdulillah. hidup yang paling indah ada hidup yang menjadi berkah dan penuh manfaat buat banyak orang. Nah, cakep. Dok, aku penasaran ke burung-burungnya yuk. Yuk. Nah, ini burung kakatua. Ini waktu aku seminar di Maluku. Dikasih kucing dari lu. Kucing tuh, lu. dari gubernur Maluku. Dari Ada juga yang gubernur. dikasih dari Papua. Nih, dari kenari. Papua. Bukan, ini apa burung namanya? nuri Lakbet. kepala hitam. Lakbet. Kemudian ini ayam Ayam kate. kate. Kemudian di situ ada itu kura-kura. Oh iya itu kura-kuranya. Nah, yang lucu Vi, waktu aku ke Poso, aku dari Danau Poso itu ada ikan yang satu-satunya di dunia tumbuh di situ. Apa Aku itu? minta sama bupatinya, ayo bawain dong. Akhirnya dibawain sama dia. Dikasih? Dikasih. Sekarang udah gede udah segini. Mana ikannya ya? Tapi nggak mau dia di bawah sini. Oh dia di bawah sini. Tapi di sini bisa duduk-duduk juga. Duduk-duduk juga. Begini. Tapi yang aku demen di sini bener-bener adem ayem terus bersih banget. Alhamdulillah. Ya,
Karena kita Berasa. berdua ya, kalau kita ngobrol-ngobrol di sini, pokoknya sambil dengerin suara air kan Enak. enak banget Bener, gitu loh. kericik-kericik. Makan pun cuma makan mie instan juga enak. Iya benar. Iya bener ya. Enak Berarti banget. sekarang Dokter Boyke itu sudah enjoy life. Udah enjoy hidup. Iya. Udah ibaratnya udah selesai lah dengan kehidupan tuh, udah tinggal mau hidup tenang gitu ya. Dok, ya. Ya, jadi Dok, Vi ya, 25 tahun pertama aku memang benar-benar kerja keras. Ya, karena kamu belum 25 tahun kerja kan. Gua pokoknya cari uang buat apapun anak-anak bisa sekolah. Betul. Ya, buat mencukupi kehidupan. Tapi 25 tahun karir yang kedua aku sekarang praktek juga cuma di satu tempat. Tadinya kan 4 rumah sakit. Setelah ada aturan Menkes jadi 3 rumah sakit. Sekarang cuma di klinik Pak Sutri aja. Dan aku lebih banyak sekarang jalan-jalan. Pada hal-hal yang tidak memberatkan fisik aku. Undangan kan dulu sampai pernah nyebrang-nyebrang ke Kalimantan Utara, nyebrang ke perbatasan Malaysia, ke Mentawai. Tapi sekarang aku lebih banyak yang bisa dicapai dengan 1 jam 2 jam dengan mobil. Kalau sekarang kan loncat Ya, mari, jam sini. masih muda, nggak Masih apa-apa, muda. masih muda. Masih muda kan, Dok? Sampai masih muda. Manfaatin kamu berjalan berdua-dua sama Gigi. Bener, tuh, Manfaatin sama manfaatin. anak-anak kamu. Nanti kamu akan merasa, aduh nyesal ya dulu gue saking sibuknya sama anak-anak gue nggak deket. Tolong itu. Si giginya bisa, cuman dianya nggak bisa. Jangan ngomporin, ya nanti aku telepon istri aku deh. Aku juga pengen punya waktu berdua sama istri, karena waktu itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Lah, iya. Tidak bisa dibeli dengan Iya. uang, tidak bisa diulang. Tapi Tuh. Dok, ini ngomong-ngomong burungnya yang paling mahal yang mana Dok? Kalau aku sih dulu karena dikasih. Oh ya. dikasih Iya. semua? Jadi hampir semua dikasih Yang ya. burung yang langka itu, Iya, yang ini kan. Burung yang kakak tua. Ini kan dilindungi Iya, ya? dilindungi. Makanya waktu itu aku juga daftar ke DKI sebagai burung langka. Terus dari mereka juga karena dokter kan untuk dipelihara sendiri, dikasih juga dari Sertifikat. departemen sertifikat bahwa itu adalah untuk dipelihara Dilindungi, sendiri. betul. Termasuk Nuri Kepala Hitam Nuri juga. Kepala Hitam juga. Nuri Kepala Hitam juga aku daftarin. Seru kan ngobrol-ngobrol sama Dokter Boyke? Iya. Apalagi nanti kita mau diajak di rumah Dokter Boyke itu ada home theater. Beneran sebelah mana? Ada kan Dok? Ada beneran. Ada, mau? Penasaran aja. Di FVP. Ketok pintu, tak tak tak. Ada harganya. Ada harganya. Loh, ada. 20 juta. Oh iya, Bu. Wah, Yuk, duduk di sini yuk. ini ruangan atas. Kalau aku sebut sih ruangan serbaguna. Aku podcast, Iya. aku seminar Zoom ya di Di sini. sini. Ini ada tempat Karena ini ini lagi. Ada lukisan ada kalau juga. misalnya mau dipijit. Nah, ini lukisan ini sangat aku cintai dari Kenapa semua. tuh? Kenapa, Dok? Pertama yang lukisnya Hendra Gunawan, memang dia pelukis yang sangat aku kagumi karena dia berani berbeda, seperti misalnya laut warna hijau, ini warna coklat gitu loh. Oke. Terus pakai batik-batiknya juga tuh. Bener, Jari-jarinya bener, warna hijau. Tapi yang itu maknanya wanita digigit kepiting, wanita yang menderita akibat kanker karena kepiting itu lambang kanker. Tapi ada anak kecil, anak kecil itu seakan-akan Menolong. aku yang ingin membantu wanita-wanita untuk tercegah dari kanker, terutama kanker cervix. Ini ngomong waktu beli berapa nih, Dok? Waktu beli ini udah mahal, karena aku kepengen banget. Dan yang punya itu kebetulan ada orang yang artinya tuh lagi ini juga. Butuh. Jadi waktu itu ini harganya kalau nggak salah 150 juta. Aku cicil 15 kali 10 juta sebulan. Mau? Iya mau, nggak apa-apa, Nggak bisa. apa-apa. Aku pernah nih ditawar loh sama ada satu keluarga yang koleksinya lukisan Hendra. Berapa ratus juta aku nggak kasih karena ini aku bener-bener Paling ini. paling sayang. Paling Ternyata ada koleksi lukisan juga Dokter Boyke. Emang bener lukisan itu ada yang harga 300 juta. Ada yang harga Apalagi 10 aku miliar. ada yang ada yang 15 miliar aja ada loh. Ada. Lukisan ada. itu. Lukisan aku punya lukisan yang udah ditawar berapa M itu lukisannya Lemayer. Lemayer itu pelukis Bali. Aku punya, aku taruh di ada lukisan Sujoyono. Kemudian ada yang Avandi yang besar, aku juga punya. Oh, pecinta lukisan juga Pecinta ya? nih, Tuh Kumpul, banyak tuh. Avandi, Iya. terus itu semua adalah itu S. Sujoyono. Tapi ngomong-ngomong lukisan lagi, jumlahnya total di rumah ini
Pokoknya kalau di rumah ini sih ya sekitar ada 25-an lah. 25-an, belum yang di rumah keong. Kalau ada di rumah lagi. keong, belum yang paling banyak di klinik. Oh, di klinik. Sampai sempat juga ditanya nih dokter, akreditasi klinik nggak boleh loh, bisa terlalu banyak nggak apa-apa. Aku bilang. Tapi saya juga kagum loh sama foto-foto ini, Dok. Oh ini. Ini foto-foto keluarga ya. Ini foto-foto keluarga taruh di sini aja Iya, benar. gitu loh. Itu anakku masih kecil-kecil. Dia masih pada kecil-kecil, umur ya berapa tahun? kan? Ini waktu aku umroh nih, kamu sama anakku yang paling kecil tuh umroh waktu masih umur berapa tahun gitu loh. Masih Aku disimpan ajak loh umroh. fotonya loh. Masih disimpan loh. Kita kamar anak boleh nggak sih, Dok? Ya, yuk. Kita Kamar boleh, anak, kamar tapi anak. udah sepi ya, anaknya kan udah pada nikah. Iya, pada kemana sih anaknya? Duh, dokter sepian loh. Nah, ini kamar anakku udah sepi sekarang. Yang sisa-sisa foto preweddingnya anakku nomor 2 nih. Foto-foto preweddingnya aja. Yuk, Ini gitu kamar anak lah. yang pertama. Yang pertama di sana. Yang kedua. Yang kedua gitu loh. Keren. Ya Allah, sudah aku suka kangen nggak sih? Anak-anakku, kamu Ya, udah tuh. gede. Kamu udah Raffi gede. jadi kangen ya Iya, sama iya. anak-anaknya. Iyalah, Iya, pasti gitu ya, kita pasti. juga pasti kan kayak gini. Aku kalau misalnya pagi ngeliat apa kabar anak kosong, ya sedih. Tapi kan tadi prinsipnya. Benar. Alone but not lonely. benar. Sendiri tapi nggak boleh kesepian. Benar. Makanya mesti banyakin kegiatan. Benar. Tapi Dok, kalau boleh tahu Dok, dokter itu kalau menjadi seorang ayah, kan kita tahunya terkenalnya dokter adalah seorang dokter. Tapi kalau seorang ayah, Ya. kita pengen tahu dokter itu ayah seperti apa sih mengajarkan anak-anak? Anak-anakku bilang aku agak sedikit otoriter. Hah? Galak? Bukan galak ya, kayak misalnya masalah pacaran. Kalau pacarannya udah agak terlalu ini, pasti aku akan Tegor. bukan tegur lagi. Aku bakal telepon ininya. Kapan anak gue mau dilamar? Oh, tegas. Tegas. Aku udah Gitu, dulu. ya, karena anak perempuan ya. Karena Iya. anak perempuan yang 2. Iya, bener juga. Tapi juga anakku yang ketiga juga sampai aku datang ke dia ini kita ngelamar langsung. Maksudnya kan tadinya anak-anak zaman sekarang aku mau selesai dulu jadi dokternya Oh, iya, kan benar, sih nomor iya. 1. Nomor 2 aku pengen S3. benar. Nomor 3 nanti nunggu dulu Pak calonku selesai dulu. Aku Iya. enggak. Karena buat aku kalau namanya perkawinan itu adalah sesuatu yang barokah. Setuju. Berarti memang bagus juga, apalagi anak Aku anak ada perempuan. anak perempuan ya. Ya gimana ya kalau soal masalah rezeki itu kan Allah yang nentuin. Betul. Ya kan itu kan harus seperti itu. Gitu. Kalau masalah memori-memori terindah sama anak-anak tuh, Tahu nggak, Vi? Aku kan sering keluar negeri sama anak-anak. Terakhir kita naik kapal pesiar rame-rame. Tahu nggak? Yang anak-anak sampai sekarang masih terkesan. Nih bukannya ini ya, bahwa kita tuh dengan cara yang sederhana aja Benar. bisa membuat anak-anak tuh sampai sekarang terkesan. Aku tanya, kamu tuh pengen kemana? Dulu yang paling berkesan, kamu pengen kesana mana? Ketika aku masih dokter umum, ya naik bis ke Ancol, bawa makanan istriku, Oh, iya, kita main apa? Ke Ancol itu udah inget Piknik, piknik. ya. Kemudian aku bikin namanya dari pasir itu istana pasir. Sembari aku baca koran, anak-anak teriak-teriak sampai senengnya minta ampun. Itu kesan banget. Ya jadi jangan pikir bahwa ya justru yang ke Swiss, Itu main nggak. ski, yang ke Jepang itu enggak. Nggak ada itu momennya. yang Itu paling yang dari itulah yang aku disebut sederhana tapi bermakna. Iya. Betul. Jadi- Tapi Dok, mohon maaf, kan dokter kan sebagai tugasnya kan Ya. dokter seksolog. Seks, ya. Tapi anak-anak sendiri, Oh anak diajarin. Diajarin? Diajarin waktu itu bukan diajarin posisi Konsultasi nggak? Mereka konsultasi nggak? Terutama pada waktu mereka pacaran. Sampai anak-anak tuh udah gini, Papa kayaknya udah ngomong berkali-kali deh. Aku juga punya iman kok. Papa tuh nggak usah takut misalnya ya. Tiap kali mau pergi ya. Ini boleh lah. Awas ya kalau pacar kamu sudah mulai menggerayangi kamu berhenti. Itu tuh aku omongin kan, Papa tuh kayak nggak percaya deh sama aku juga punya iman, aku juga beragama, aku gitu. juga sholat. Iya, Jadi benar. Papa tuh nggak usah terlalu takut. Ya namanya kalau orang lagi jatuh cinta, Iya. tai kambing serasa cokol. bener Aku kayak ngomong kamu, kayak Dok, gitu. Pato. Terus Hai, dah. setelah menikah ada konsultasi nggak? Ada. Ah. Kalau setelah menikah bisa bikin anak ya, anak perempuan, anak laki, Benar. kadang-kadang atau mereka juga saya suruh bulan madu udah. Ayo, kamu bulan madu deh. Cucu-cucu udah dititipin di papa tapi kamu perlu waktu berdua. Oh, bener, itu penting ya. Iya, perlu waktu berdua supaya kamu juga berdua tuh bisa merajut kehidupan yang akan datang tuh seperti apa. Jadi aku yang nyuruh. Ada kemarin anakku ke Bali, cucu-cucunya di sini. Aku yang bawa misalnya jalan-jalan naik bis, naik busway. Oh seneng mereka itu. Jadi babysitter. Jadi babysitter. Naik jalan-jalan ya Car Free Day itu kan. Benar. Tapi yuk minta beli balon. Kan anak-anak kan kayak Tapi gitu. bagus, suami istrinya punya waktu, kakek sama cucunya Ya, juga jadi iya punya harus punya waktu. Harus Dan begitu. mereka berdua. Kadang-kadang kan ya anak-anak zaman sekarang kan ada waktu nonton konser di Singapura atau apa-apa. Ya udah
udah cucunya aja kita yang pegang. Gitu loh. Tapi rakyat, dokter Boyke ini, air matanya ketek. Oh iya. Kalau lagi ada acara-acara sungkeman. Iya. Ya mungkin kalau dalam laki-laki itu yin and yang ya, ada yang yin, yang perempuan, ada yang yang laki-laki. Mungkin aku sifat-sifat ini aku tuh paling nggak bisa, apalagi kalau anak perempuan ya, ataupun anak laki sungkem ke kita, papa aku minta izin ya, aku akan menikahi orang yang aku cintai. Nyus Itulah, aja hati. kamu juga pasti. Bener. Kalau orang-orang yang seninya ini pasti kayak ini. Dan aku tuh suami mikirnya begini, apa anakku bahagia ya ntar ya. Sementara ini aku memberikan kebahagiaan penuh. Makanya aku bilang sama anak lo, kalau kamu nggak suka sama anak gue lagi, balikin. Jangan lu pukul, jangan lu sakitin. Balikin, aku masih mampu. Benar. Makanya anak-anakku yang perempuan pun itu harus kerja supaya jangan juga diremehkan oleh yang namanya laki-laki. Betul. Ya. Tapi ini orang tua yang hebat. Berarti Dokter Boyke itu selain karirnya luar biasa, menjadi ayah yang luar biasa juga. Saya menjadi ayah yang luar biasa karena anak-anak tuh tanggung jawab kita. Kan? Jangan sampai dia melihat kita ini seperti itu. Sorry ya, Vi, misalnya, sorry ya, bercerai atau apa, bukannya karena apa-apa. Anak-anak tuh akan ada trauma. Even itu kecil. Tapi Dok, kalau masalah seks itu Dok ya, kembali lagi Dok. Balik lagi. Itu kalau bagus itu kayak si Rafathar gitu ya, misalnya dia kan masih umur segitu sih, tapi kan nanti ntar lagi dia besar. Dokter juga kan ada anak. Ya, itu bagusnya kita sebagai ayah itu kasih tahu tentang seks itu umur berapa. Ketika anak boleh bertanya atau ketika anak mau Rafathar kan belum balik. Belum kan? sih. Tapi kamu udah Bentar kasih lagi tahu. kan, Bentar lagi kamu kasih tahu. Fathar, kamu tuh nanti akan bukan ngompol sih, tapi kamu akan keluar yang itu harus kita kasih tahu. Laki yang mesti ngasih. Anak perempuan saya yang ngasih adalah istri saya tentang mens, tentang apa. Anak laki saya ngasih tahu. Dan dari situ kamu berarti kalau sudah bisa ngomong itu, kamu tuh ada sperma itu apa Pak? Sperma itu bibit laki-laki dan itu sudah bisa membuahi. Makanya kalau kamu suka pada perempuan, kemudian kamu bisa pacaran, kemudian kamu melakukan hal yang terlarang yaitu berzina, maka kamu bisa perempuan. Iya itu benar, setuju, bagus, terima kasih Dok atas edukasinya. Saya paham, bentar lagi kan akan kasih tahu. Kasih tahu bener harus juga dikasih sih. tahu. Iya bentar lagi kan lama. Satu Iya, hal bener, ya, bener. anak-anak kan bilang kalau mau sholat, aku mah nggak apa-apa. Mereka misalnya nggak sholat pada waktu masih kecil, tapi kalau sudah Besar. akhir balik, ingat ya dosa sudah mulai kamu tanggung. Iya, benar ya. Gitu. Dok, home theater. Oh iya, sampai kita lupa pengen lihat ini home dibilang theater. mana home theater. Gimana Dok? Home theater tuh dulu. Mana sih Dok? Home theater. Yuk. Nah, ini bener-bener makanan Bekasi saya. home theater. Ini home theater karena Wah, waktu aku anak-anak lebih sekarang- tertarik sama tas-tasnya Dok. Aku lebih tertarik sama tas-tasnya. Jadi dulu ini lemarinya tuh lemari mainan semua. Tapi karena anak-anak udah nggak pada kesini lagi, ada sisa-sisa sih. Ular tangga, nih main dadu, Congklak main ya. remi, main catur. Yang anak-anak kan udah pada gede mainannya udah bukan main begitu lagi. Jadi lemari tas. Ini sebentar. Tas-tas yang dari dulu aku suka tumpuk kan. Ini tas-tas istri Hati-hati Dok. dokter. Ini tukang minta tas. Dok, ada nggak Ya, udah, tas-tas yang rada-rada lecet gitu, yang putus gitu? Jangan dikasih Dok. Iya. Oh jadi ini enak ya Dok ya, bisa dibuka kacanya. Oh bisa ngelihat ke bawah, iya kan. Ini ngomong-ngomong, saya perhatiin kebanyakan tas dokter nih. Enggak, itu juga ada beberapa juga dia ini. Tapi ya dia memang, ya dia sukanya tas yang merek tertentu. Kalau aku kan dua aja, ya yang itu Damier sama itu gitu. Dior. Nah, bahaya Dok. Ya, bahaya Dok, jangan Dok, suruh kerja deh Dok. Ukuran 10 cm, Capek deh Dok. tingginya 10 cm, panjangnya ini 12 cm. Dok, maaf ya, saya tepok ya. Takutnya digendam sama dia. Gue lagi nge-review ukuran, tahu nggak ini harganya gue tahu, ini harganya 18 juta. Emang iya Dok? Tuh, nggak tahu aku. Karena kan istriku kadang-kadang beli sendiri juga. Dia Tapi kan nggak ini juga. apa-apa, orang istrinya kerja, suaminya kerja. Iya. Tapi Dok, kalau dokter lagi berantem nih sama istri, gimana cara komunikasinya? Sering nggak bertengkar biasanya gara-gara Biasa, apa? Ini biasa. biar tahu nih Ya, semua. biasanya adalah masalah anak. Itu masalah anak. Pertama dulu pernah kayak milih sekolah. Kalau istriku kan inginnya sekolah-sekolah yang rada-rada ini, karena kan anak-anak itu untuk apa? Untuk bisa berkembang ya, bersaing tuh sekolah-sekolah yang internasional. Boarding school. Ya, mungkin karena dia juga Benar. anak dokter. Kalau aku karena aku anak dokter dari dulu juga sekolahnya aku negeri semua. Aku sekolah negeri, akhirnya kita dapat solusi. Oke,
sekolah tapi di sekolah yang negeri kualitas internasional. Makanya anak-anakku dari SMU-nya SMU 8 waktu itu. Makanya diterimanya juga tempat-tempat yang lumayan, alhamdulillah gitu loh. Ini buat mau apa lagi? Dicium, ntar lu, aduh minta lagi, gue Beneran malu. baunya bau outlet, bau toko, bukannya bau yang bener-bener asli. Oh ya asli lah. Iya. Iya, ada harganya, ada harganya. 20 juta. Oh iya tuh. Iya tuh. Tahun berapa itu udah lama? Udah lama banget, udah ini, udah apa namanya? Udah hilang. 20 juta, say. Dok, kenapa masih disimpan setruknya? Enggak, karena aku simpen aja. Karena itu kenang-kenangan semua. Iya gitu sih, loh. bisa dijual lagi ini Bukan dijual inventasi. lagi, karena kalau kita lengkap ada boxnya. Dia masih detail banget, gini-giniannya masih disimpan, Bagus ah. lah. Enggak, bentar iniannya nih. Tuh. Ya elah. Udah nggak bakalan dikasih sama dokter, ntar lu kerja. Lu cari buka apa begitu kan? Oh biar dokter rapi supaya. Iya udah itu buat kamu. Udah saya tahu banget. Tapi dok itu jadi permasalahan itu anak. Iya, anak paling sering ya berantem anak. Terus persoalan juga kalau dia pas itu tuh lebih membela anak-anak ya. Kayak terakhir nih kemarin nih mau kawin. Anak-anak tuh kan mau merit tuh. Aku bilang segera deh mah, nunggu dulu anak yang perempuannya belum selesai sekolahnya. Tapi nggak bisa mah, karena menurut aku kan si Didi juga, sorry ya bukannya aku ngebanggain anakku kan juga cakep dan yang naksir juga banyak gitu loh. Artinya tuh dia juga bisa tergoda, yang ini juga dokter, kemudian dia lagi spesialis juga banyak yang naksir juga. Akhirnya, tapi isiku akhirnya nurut bang. Udah, oke, kita putusin kalau kita udah ketemu sama orang tuanya. Jadi aku datang tanpa sepengetahuan anak-anakku ke rumah orang tuanya. Aku cari, aku datang. Kaget kan mereka datang kan? Pasti kaget. Aku cuma mau mastiin saya adalah orang tuanya Didit. Kira-kira gimana kalau ini? Saya tahu anak bapak lagi ini. Kalau saya sih nggak masalah dok. Kan? Akhirnya setelah orang tuanya titiknya orang tuanya mau kan? Karena buat saya itu perkawinan itu sesuatu yang baik. Kalau sesuatu yang baik itu harus disegerakan. Itu ada dalam Al-Quran juga gitu. Jadi aku ngomong gitu. Karena banyak juga anak-anak temenku ya pacaran 5 tahun putus. Pacaran sekian karena nyari yang lebih bagus, nyari yang lebih. Di dunia ini nggak ada yang sempurna. Saya penasaran aku sama kamarnya yuk. Boleh nggak sih dok masuk kamar utama? Kamar pribadi nggak boleh. Ya kan nanya. Oh nggak apa-apa. Nggak Boleh. apa-apa, boleh. Oh boleh. Nggak ada yang Ayo. Boleh ya dok? Iya asik kamar dokter Boy. Kita udah di kamar Ini kamar dokter Boyke. Tapi dokter lihat saya suka ini. Keren. Apa? Dokter Boyke waktu muda. Umur 63. Hah? Iklan celana dalam. Celana dalam untuk prostat. Lihat aja lagi ya. Apa yang punya hatinya kayak gitu begitu. Enggak kira gue ini waktu muda. Dan umur 63 aku kan aku pernah kena prostat terus pakai celana dalam itu sembuh. Terus sekarang terus diminta dok jadi mau nggak jadi BA sama jadi iklannya ya udah oke karena aku Celana dalam prostat. Kalau dokter ini kan suaminya dokter. Istrinya dokter. Istrinya suaminya dokter. Terus kalau diranjang ini kalau mau tidur ngobrolin apa? Masa ngobrolin suntik-suntikan atau ngobrolin apa sih? Jadi ya kan kita berdua itu ya memang kalau dokter tuh tapi kamu mesti ingat juga dulu aku punya aku tuh nikah sama dia karena aku tuh dulu kalau pacaran kalau bukan dengan dokter juga sering terjadi bermasalah gitu. Karena aku kan sebagai dokter dulu koas kan jaga tolong dong lo jaga malamnya tukeran sama yang belum punya pacar gitu malam minggu pengennya kan kalau malam minggu berduaan gitu kan. Akhirnya aku ketemu sama dia tuh enak gitu aku juga bisa menyelesaikan ngerti. Ya tapi ya itu tadi mungkin terjadi kebosanan ya ngurusin ya, sama-sama tapi kan dia beda dia lebih kepada dia dokter radiolog beda juga sih. Tapi dokter ketemu istri waktu itu di mana? Di apalagi? Di kampus. Di kampus. Aku tuh dulu tahu nggak? Dulu tuh aku naksir banget ya karena kan sama dia nih. Sama dia karena dulu apa? tuh aku nggak dikasih kalau sama orang lain kalau bukan sama-sama satu suku orang Sunda karena aku gitu. paling tua itu pegang bendera. Ada adikku yang lain sih ada yang dapat Madura, dapat Batak, dapat apa tapi nomor 1 nggak boleh. Jadi aku tuh udah aku stres juga nih
aku nanti siapa yang ngedampingin aku lulus jadi dokter, masa sama gitu. ibuku gitu kan, nggak pantas juga kan. Tapi dia ini Sunda, makanya aku kejar mati-matian. Itu baru sebulan aku tembak ajak kawin loh. Tapi dia shock juga. Oh gitu, tapi Dan menerima. aku langsung minta ke orang tuanya, Pi, aku pengen kawin sama dia. Dia kaget kan orang tuanya. Boyke, teteh itu masih ini dia harus jadi dokter. Aku janji dia akan jadi dokter dan bahkan dokter spesialis. Dan akhirnya sekarang? Dan sekarang dia juga dokter spesialis. Inilah laki-laki sejati yang dipegang. Karena aku janji, omongannya. karena kan banyak juga laki-laki kalau kamu udah kawin sama gua lo nggak boleh kerja. Benar. Banyak Ada, kan? banyak, Nggak termasuk boleh. saya Ya, juga, aku Bu. yang cukup mencukupi gitu kan nggak bisa. Aku sampai janji sama orang lain, makanya orang tuanya boleh nikah lagi koas. Oh gitu. Hamil lulus itu udah bawa anak dan hamil anak kedua. Kalau misalnya pasiennya perempuan cantik, cemburu nggak? Atau nggak sebaliknya Oh, nanti enggak. istri dapat ada pasiennya laki-laki nah itu sering dia. komunikasi. Dokter komunikasinya sama gimana cewek dong? mulu. Gini ya, kalau buat aku, makanya kalau misalnya pemeriksaan kan aku juga bukan aku ini ya, pasien kan juga banyak artis juga. Benar. Tapi kan ya namanya cantik ya wajar lah. Dan mereka memeriksakan khusus untuk yang masalah intim. Iya, ya kan? itu gimana tuh? Nah, perasaan aku sih dia adalah tetap sebagai pasien dan aku harus bertanggung jawab gitu. Dan selama pemeriksaan aku didampingi sama suster. Benar. Jadi aku tidak mungkin berbuat yang aneh-aneh gitu loh. Jadi Makanya kan sering ada joke. Dok, saya aja deh jadi asisten dokter. Nah, itu kan mereka kan suka pada bercandanya begitu kan. Iya, benar. Kamu nggak tahu kalau kita lagi memeriksa pasien itu yang bagaimana kita menemukan penyakitnya ya dengan pemeriksaan itu bukan kita senang-senang. Oh, pasiennya cantik, gue akan pandang ininya, gue akan lihat ininya. Nggak begitulah pikiran kita. fakta kalau Dokter Boyke ini sudah selesai mengurus segala tentang warisan untuk anak-anaknya. Wow. Oh, iya. Mulai dari rumahnya, kliniknya, rumah sakitnya, Tanahnya. benar-benar udah dibikin itu. Dan dan semua kan apalagi aku kan punya anak angkat 1. Ya, jadi aku tidak mau dan aku kumpulin di saat ulang tahun istri-istrinya, mantu-mantu semua. Papa mau bagi warisan di sini dan kita akan catat. Ini untuk ini untuk itu. Kan ada yang kalau rumahnya Kadima lebih gede misalnya kan ada. Karena ketika itu papa membeli rumah itu, papa lagi ada uang. Tapi yang lain-lainnya kan dapat sama. Misalnya di Tebet semua. Ada yang Jabotabek, ada yang di Tebet. Rumah keduanya di Jabotabek, ada yang ruko, ada yang apartemen. Buat aku semua dibagi supaya jangan ribut. Banyak adik kakak ribut hanya karena warisan. Dan warisan itu adalah kan artinya apa ya? Kita sebagai orang tua, bahkan ada ya, misalnya seorang kakak yang paling tua tidak mau membagi warisan. Ada. Karena dia malah pakai itu misalnya rumahnya itu buat kegiatan-kegiatan mereka, misalnya untuk dibikin jadi kos-kosan, dibikin jadi kafe, kan itu nggak bener. Karena kan warisan itu hak semua. Karena dia lahir dari kita ya, seperti itu. Nah, itu gitu buat loh. Dokter Boyke. Kalau AA sendiri udah pasti. udah Harus, belum buat harus. Rafathar, Rayaja. Rafathar sama Rayaza semua. Nanti aku Ditulis. Dan satu hal, saya juga nggak mau, misalnya saya meninggal duluan, terus istri saya menikah lagi, anak-anak marah kan, nggak boleh tinggal di sini suaminya. Kalau buat saya boleh. Karena dia sudah cukup memberikan kebahagiaan ke saya segitu lama. Kalau dia pun kan harus bahagia. Kalau dia ditinggal saya nggak bahagia, kemudian dia mau nikah lagi juga boleh. Tapi meskipun istriku nggak mungkin, jangan bilang nggak mungkin. Banyak orang yang mengatakan enggak kok, aku nggak akan menikah lagi kalau sudah pasanganku meninggal. Jangan, karena kebahagiaan hidup itu kita nggak pernah tahu. Benar. Jatuh cinta kan kita nggak pernah Benar. tahu gitu loh. Benar. Ya kita nggak bisa mengatakan seperti. Jadi aku bilang tolong, boleh siapapun nanti misalnya mama dulu dipanggil oleh Allah, papa di sini dengan ucapan jangan, oh itu kan sebenarnya ada hak aku sebagai anak-anak di rumah ini, dah nggak usah begitu. Bagusnya Kasihlah itu. mereka. Itu Dari buat awal. dokter. Iya. Tapi Semua kalau dikasih tapi tahu. kalau aku mah, kalau aku nih mati duluan, terus si Idung kawin lagi, saya nggak redo. Nggak redo. Harta saya semuanya. Ya nggak bisa juga lah begitu. Panjang lah urusannya. Harta itu kalau sudah suami istri menjadi harta Oh, gono gitu? gini, iya kan? Iya, sih? iyalah. Iya kan? Apa itu harta gigi semua karena bisa, modalnya dari nggak gigi kan bisa. enggak. Oh, begitu. Harta itu adalah harta berdua. Kecuali yang sebelum menikah. Menikah. Kalau harta yang sudah menikah itu udah jadi milik bersama. Itu mah sama aja, saya yang capek dong. Ya udahlah, habis ini kita akan konsultasi lagi sama Dokter Boyke tentang hubungan soal suami istri. Jangan kemana-mana, tetap di FYP. Ketok pintu, tak tak tak. Supaya Gigi hamil lagi tahun depan biar gimana nih, saya pengen anak. Kan kemarin alhamdulillah ada Iya. Lili. Saya adop anak. Tapi buat temennya Lili, ya. Kalau Nagita sih pengennya perempuan. Tapi kalau saya pengennya kembar.
Sekarang kita mau ngobrol nih. Ngobrol-ngobrol sama Dr. Boyke. cantik. Iya. Ngobrol tentang yang harus dijawab oleh Dr. Boyke. Nah, Udah ada pertanyaan-pertanyaan. kita ada pertanyaan-pertanyaan dari para artis perwakilan kita yang ngebacain. Nggak jauh pasti. Ini banyak. ada pertanyaan dari Denny Cagur. Denny Apa Cagur. pertanyaannya, Pok? Dok, saya kan usia terus bertambah bersama istri, tapi saya seneng banget sama anak-anak. Bahaya nggak sih dok kalau punya anak di atas usia 40 tahun? Gimana dok? Gimana? Nah, itu buat saya juga tuh. Ya gini, boleh punya anak di atas 40 tahun, tapi harus tahu resikonya. Resikonya yaitu yang paling kita takut adalah sindroma Down. Down syndrome tuh anak perempuan yang debil. Ya atau IQ-nya agak rendah. Tapi dengan kemajuan teknik sekarang, asal mau melakukan yang namanya amniosintesis, artinya air ketubuhannya diperiksa apakah ada kromosom yang kelainan nggak. Karena di atas 40 tahun itu kan telurnya udah tua. Takutnya kan kromosom yang dibuahi itu telur yang dibuahi itu jelek. Nanti hasilnya anaknya jadi IQ-nya diambil, dilihat. Kalau misalnya dia bagus, dia biasanya akan kita teruskan. Kalau dia itu jelek akan membawa cacat, apalagi cacatnya itu ya kita karena itulah aborsi. Teknologi. Jadi 40 tahun lebih sering periksa ke dokter. Di atas 40 tahun juga harus mau dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi kelainan-kelainan bawaan atau cacat bawaan. Berarti aku termasuk. Boleh kamu juga, tapi ya itu tadi harus mau di amniocentesis, dilihat di USG ada nggak di tulang belakangnya bener apa enggak. Kemudian ininya matanya deket apa enggak, kan orang sindroma Down tuh kan matanya jadi deket gitu kan. Ternyata memang dengan Teknologi udah semuanya Tapi udah aku bisa. udah memutuskan untuk putus apa namanya? Steril. Steril. Boleh. Udah itu di umur bagus. 38 2 tahun. udah cukup karena udah 36 kali 2 72 4, is okay. anak saya 4. 4 udah cukup karena orang yang mau melakukan sterilisasi adalah usia kali jumlah anak. Harus lebih dari 100. Kalau kamu 35, anaknya udah 3 steril. Oke. Gitu. Itu Udah. adalah rumus KB. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Ayu Dewi. Nah, Ayu Dewi nih. Apa pertanyaannya, Pok? Pertanyaannya. Dokter mau nanya nih, bener gak sih kalau kita mau punya anak cowok, suaminya harus banyak makan kambing? Bener. Bener Ya, ya? karena bukan daging kambing aja. Daging apa? Kita harus tahu bahwa kalau mau punya anak laki-laki yang menentukan jenis kelamin anak dulu nih. Benar. Itu adalah sperma daripada si pria. Spermanya A yang akan menghasilkan anak laki, membuahi telur yang netral. Ataukah X yang sifatnya asam dan lebih besar dan akan menjadi anak perempuan. Nah, Oke. kalau untuk menciptakan suasana yang basah, karena sperma A ini suka sekali dengan suasana basah, maka yang laki-laki harus banyak makan daging, yang perempuan harus banyak makan sayur. Sayuran. Ketika makan sayur, suasananya menjadi basah, alkalin, maka spermanya yang akan membuahi adalah sperma laki-laki. Oh, berarti si Idung nih makan kambing mulu kemarin. Oh, begitu. Dulu juga saya dianjurin sama dokter Boyke makan keluar Avatar Rayansa. Oh, iya. Karena saya makan daging terus. Daging Nih, terus. ada video ketiga dari ini, seorang Siapa? artis internasional. Siapa? Beyonce, ini dia. Boyen. Oh, Boyen. Apa kata Boyen? Si Boyen ngomong apa dia? Dok, kebenaran kan aku single nih. Gimana sih dok caranya mendapatkan cowok sejati? Coba dong dok, kasih info. Thank you. Boyen ini Si Boyen kalau gua. Nah, gini ya, buat Boyen ya, memilih cowok itu kamu tidak ada yang sempurna. Ya, pasti ada kurangnya karena dia itu adalah manusia. Tetapi kamu sebagai pasangan yin ya, sebagai pasangan wanitanya kamu bisa melengkapi itu. Cowok sejati yang penting tidak mukul. Nah, Keperkasaan diranjang itu sekarang kita bisa bantu kok. Dengan obat-obatan, dengan herbal, dengan teknik dan variasi. Tapi yang sejati itu dia tidak menyakiti apalagi memukul wanita. Dia harus menghormati wanita seperti dia menghormati ibunya. Itu adalah cowok yang sejati. jatuh tuh. Yen, jangan pernah pilih udah. Yang penting saya. Itu yang paling terpenting. Nah, sekarang aku mau nanya nih dok, supaya Gigi hamil lagi tahun depan biar gimana nih, saya pengen anak. Kan kemarin alhamdulillah ada Iya. Lili, saya aduk Iya. anak. Tapi buat temennya Lili, ya. Kalau nah kita sih pengennya perempuan, tapi kalau saya pengennya kembar. Bagusnya saya ada turunan kembar, adik saya kan kembar. Saya tuh apakah saya mendingan ikutan program aja atau kalau normal takutnya nggak Iya, dapet. gini. Gimana dok ya? Kalau lahir untuk kembar yang direkayasa memang lebih baik, misalnya bayi tabung. lebih baik Lebih baik dalam arti keberhasilannya lebih tinggi ketimbang kamu
mengharapkan, oh saya kan adik saya juga kembar, itu hanya 20%. Iya. Tapi kalau bayi tabung itu bisa dipilih nanti. Telurnya juga bisa dipilih, kemudian juga spermanya juga bisa dipilih yang terbaik. Dan kemudian ketika terjadi pembukaan, biasanya terjadi pemecahan itu pada anaknya ya. Kalau dia satu telur yang membelah itu berkembang satu-satu, anaknya menjadi kembar yang mukanya sama, semuanya sama. Kembar Identik satu ya? telur identik. Tapi kalau dia dengan 2 telur, 2 telur juga nggak apa-apa. Yang penting anaknya laki atau anaknya perempuan. Anak laki dan perempuan ya ambil sperma laki, ambil sperma perempuan, buahi. Itu bisa juga. Bisa ya? juga. Jadi bagusnya gitu. Saya pengennya saya laki satu perempuan. Ya, tapi bayi tabung memang lebih mudah karena untuk memilih spermanya juga kita bisa centrifuge, kemudian kita bisa pilih nih mana yang laki, mana yang perempuan spermanya. Oke. Kamu mau nanya apa lagi Nah, nggak? aku mau nanya lagi nih. Coba dong kasih tahu wejangan nih, Dok. Wejangan. Wejangan cara menjaga hubungan suami istri agar tetap langgeng dan bahagia buat rakyat di rumah. Satu hal kuncinya, saya selalu katakan terima kelebihan dan kekurangan orang lain. Kekurangan pasanganmu. Yang kedua, banyak, tadi kan ada yang namanya keluarga yang takwa. Keluarga yang saling memberi, saling menerima dalam keadaan sulit maupun senang. Memberi itu memberi bantuan, memberi senyuman, Betul. memberi ketika lagi misalnya mau lebaran nih, Iya. ngebantuin istri, ngebantuin mandiin, Iya. bantuin ganti, nggak jadi banci kok kalau kamu bantuin Iya. anak-anak kamu mandiin. Benar. Yang kedua, memaafkan, gampang memaafkan jadi orang itu sisi yang takwa itu. Yang ketiga adalah menahan amarah, karena kalau kita marah, iblis yang masuk ke dalam Betul. kita. Dan itu yang akan, karena iblis mah pengennya, kamu cerai. Itu aja gitu. Wah, Menjadi luar biasa. suami yang takwa sesuai dengan surat Al-Imran 133-134. Semoga kita semua Nah, bisa menjadi seperti pasangan itu. yang Baca takwa. deh Bener. Al-Quran, apalagi nih kan bentar lagi juga mau Mau puasa. Baca deh. Bener. Mau 1 ayat, mau 2 ayat karena Ya itu adalah ampun. pedoman hidup kita ya. Kita banyak banget pelajaran hari ini ya. Terima kasih loh Terima dokter kasih, Boyke. Hari ini sama-sama. kita udah boleh main ke rumah dokter Boyke. Iya. Banyak ilmunya juga Betul. buat kita dan buat semua pemirsa FYP. Nanti kita ke rumah siapa lagi ya? Nah, penasaran kita mau datang ke rumah siapa lagi, rumah artis siapa lagi? Tolong aja mention aja ke IG kita di FYP Undercover 7. Jangan lupa nonton terus FYP setiap hari Senin sampai hari Jumat. Jam setengah 9. Keren. FYP ketok pintu. Tok tok tok, sampai jumpa. Terima kasih dokter Boyke. Sama-sama. Tetap sehat selalu ya. Sama-sama.